Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, yaitu Auga Tabina Yondri dan Safira Azura Rusdi akan membacakan hasil PPT kelompok kami. Eh, Judulnya itu media komunikasi yang akan dibacakan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai membacakan materi tentang media komunikasi. Apa itu media komunikasi? Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang kemungkinan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, sebagai penafsiran yang membantu memahami pengalaman, sebagai landasan penyampaian informasi, sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens. Lanjut. Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Komunikasi adalah proses yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Di kehidupan sosial, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi bisa kita lakukan dengan keluarga, tetangga, teman, dan lingkungan sosial sekitar. Namun, komunikasi ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan media seperti internet, TV, radio, dan sebagainya. Lanjut. Yang dimaksud dengan media komunikasi ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, mereproduksi, menyalurkan atau menyebarkan dan juga menyajikan informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, dewasa ini media komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena berbagai informasi yang ada seluruh dunia ini dapat kalian dicari dengan cepat, akurat, tepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Lanjut. Apa sih fungsinya efisiensi? Media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi. Motivasi. Motivatif. Media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi. Efektivitas. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Konkret, media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak. Lanjut. Media komunikasi berdasarkan fungsinya. Fungsi penyampaian informasi. Media komunikasi yang bermanfaat sebagai penghasil berbagai macam informasi. Contohnya, komputer atau PC pengelola kata word processor. Fungsi reproduksi, media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak ulang dan menggandakan informasi. Contohnya, audio tapes recorder serta video tapes. Fungsi produksi, media komunikasi yang berdaya guna untuk dipakai menyebarluaskan serta menyampaikan pesan kepada komunikasi yang menjadi sasarannya. Contohnya, handphone, telepon, faksimiles, dan lain sebagainya. Lanjut. Media komunikasi berdasarkan bentuknya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Auga. Adapun media komunikasi berdasarkan bentuknya, yaitu satu, media cetak merupakan berbagai macam barang yang dicetak sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu pesan informasi seperti kabar koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audio merupakan suatu bentuk media komunikasi
yang penerima informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran. Contohnya yaitu radio. Yang ketiga, media visual. Merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerapannya penerima pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, contohnya foto. Yang keempat, media audiovisual merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Contohnya yaitu televisi dan video. Selanjutnya, media komunikasi berdasarkan jangkauannya. Media komunikasi eksternal merupakan suatu media komunikasi yang dipakai untuk menjalin hubungan dan menyampaikan pesan informasi dengan pihak-pihak luar. Misalnya media komunikasi tertulis atau cetak, radio, televisi, telepon seluler, surat, dan internet. Yang kedua, media komunikasi internal. Ialah seluruh sarana penyampaian dan penerima pesan informasi di kalangan publik internal dan pada umumnya mempunyai sifat non-komersial. Penerima atau pengirim informasinya ialah orang-orang publik internal. Media yang biasa dipakai yaitu surat, telepon, papan pengumuman, majalah bulanan, media komunikasi cetakan atau print material, media pertemuan dan pembicaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis dan klasifikasi media komunikasi. Media yang tidak diproyeksi atau non-project media, media ini sering disebut dengan media pameran atau displayed media. Contoh media ini antara lain reality, model, bahan grafis, dan display. Yang kedua, media yang diproyeksikan atau project media, yaitu media yang cara penyajiannya memerlukan alat proyeksi atau proyektor. Sebagai contohnya adalah OHT, slide, dan PowerPoint. Yang ketiga, media audio. Media ini sering digunakan pada pembelajaran bahasa. Misalnya dalam pengucapan kata, sering pula digunakan pada latihan musik, drama, dan sejenisnya. Rekaman audio dapat dibuat dalam bentuk kaset, pita, atau CD. Yang keempat, media video memiliki kemampuan memanipulasi ruang dan waktu, objek terkecil maupun terbesar, berbahaya ataupun aman, dapat dikunjungi oleh sasaran melalui media video ini, melalui pesan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Cocok digunakan media video karena mampu menampilkan gerak lambat dan mampu menjelaskan prosedur tertentu secara rinci. Yang kelima, media berbasis komputer. Banyak keuntungan yang diperoleh seperti memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung dengan materi, pembelajaran dapat berlangsung secara individual, mampu menampilkan audiovisual, dan lain-lain. Multimedia Kit merupakan seperangkat bahan ajar yang terdiri dari beberapa jenis media yang digunakan untuk menjelaskan suatu materi tertentu yang dilengkapi dengan studi guide, lembar kerja moduler. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Safira. Kepada Safira dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan media komunikasi. Lanjut. Media audio. Kelebihan. Pertama, dalam hal penyampaian informasi atau berita lebih cepat bahkan bisa saat itu juga. 2. Media ini dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi pendengar tidak harus memantau di depan radio, tapi bisa menemani aktivitas ini dimanapun. 3. Biaya produksi ataupun biaya yang diperlukan untuk mendengarkan relatif murah. Bahkan bisa didengar tanpa menggunakan listrik, tetapi menggunakan baterai radio. 4. Pendengar yang kesulitan membaca atau melihat bisa memahami pembelajaran dengan mudah dengan disampaikan oleh media audio. Lanjut.
5. Bahasa yang digunakan bersifat bahasa tutur, jadi mudah dimengerti oleh pendengarnya. 6. Media audio dapat mencakup audiens yang banyak dan ruangan yang luas. 7. Dapat memusatkan perhatian siswa seperti membaca puisi, sastra, mendengarkan musik, dan bahasa. 8. Dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio, sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Kekurangan. 1. Informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Jadi pendengar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan, karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung oleh visualisasi. 2. Jika audiens mengalami kesulitan mendengar, akan sangat sulit menerima pembelajaran. 3. Jika siswa atau audiens memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, akan sulit menerima pembelajaran dengan menggunakan media audio. Lanjut. Media visual. Kelebihan. 1. Lebih menarik karena ada gambar, sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. 2. Lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkatan. 3. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. 4. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Lanjut. Kekurangan. 1. Akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. 2. Siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. 3. Tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. 4. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Lanjut. Media audio visual. Kelebihannya. 1. Lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun visual. 2. Dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. 3. Siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengar disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya membayangkan. 4. Lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audio visual. Lanjut. Kekurangan. Yang pertama, pembuatan media audio visual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen yakni audio dan visual. 2. Membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya. 3. Biaya yang digunakan dalam pembuatan media audio visual cukup mahal. 4. Jika tidak terdapat piranti pembuatannya, akan sulit untuk membuatnya. Terbentur alat pembuatannya. Lanjut. Media berbasis teknologi informatika, multimedia. Kelebihan, menarik karena dapat menampilkan gambar-gambar maupun suara. 2. Mudah diatur dalam menyampaikan informasi, jadi informasi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan anak SD yang lebih menyukai gambar-gambar lucu dan menarik. Lanjut. 3. Dapat menampilkan tampilan yang luar biasa, audio maupun visual, yang jelas sehingga seperti melihat nyata. 4. Memberikan pengalaman nyata untuk siswa dengan jelas, hal-hal yang belum pernah diketahui bisa dengan mudah diketahui. 5. Mudah mengakses untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 6. Media yang lengkap menyediakan banyak informasi. Kekurangan. Biaya untuk membuat maupun mengakses media berbasis informatika mahal. 2. Belum tentu semua siswa dapat mengaksesnya maupun menikmatinya. 3. Pembuatannya susah dan memakan banyak waktu dalam proses pembuatannya. 4. Harus didukung oleh daya penyalur, listrik maupun jaringan internet. 6. 5. Belum bisa diakses dengan mudah dan murah di tempat-tempat tertentu. Lanjut. Ada. Baiklah, sekian pembacaan PowerPoint dari kelompok 12. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar.
Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.